Pelanggan terakhir. Hujan deras malam itu mengguyur pasar desa hingga becek. Namun, warung makan milik Tini tetap dipenuhi pelanggan. Aneh memang. Sementara warung lain sepi, warung Tini selalu ramai. Bahkan, orang-orang dari luar desa rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi sotonya yang terkenal tak pernah basi. Di balik dapur, Tini tersenyum puas sambil mengaduk panci besar berisi kuah mendidih. Uap panas mengepul. Namun dari uap itu tercium aroma yang aneh. Bukan hanya rempah, tapi juga bau amis, seolah ada daging segar yang baru dipotong. Malam itu, setelah pelanggan pulang, Tini mengunci pintu warung rapat-rapat. Ia menyalakan dupa, lalu mengeluarkan kendi kecil dari bawah meja. Di dalam kendi itu terendam sesuatu yang terlihat seperti rambut manusia. Ini sudah malam Jumat, bisik Tini. Aku datang membawa tumbal. Dari sudut dapur, suara berisik terdengar. Bayangan hitam merayap di dinding, membentuk wujud seperti binatang besar dengan mata merah menyala. Suara itu berat dan parau. Kau sudah memenuhi perjanjian? Tini mengangguk, lalu mengeluarkan plastik hitam dari bawah meja. Di dalamnya ada potongan daging mentah bercampur darah. Ia menuangkan semuanya ke lantai, tepat di depan bayangan itu. Makhluk itu menjulurkan lidah panjang, menjilati darah sampai habis. Suara dengusannya membuat Tini bergidik. Tapi ia tetap berdiri tegak. Bagus, kata makhluk itu. Warungmu akan terus ramai. Tapi ingat, bulan depan kau harus memberi tumbal yang lebih segar. Tini menelan ludah. Lebih segar? Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti guntur. Iya, bukan hanya darah hewan. Aku ingin darah manusia. Jika tidak, aku akan mengambil milikmu sendiri. Tini merinding. Ia memandangi panci besar di dapur. Malam itu ia sadar, jalan yang ia pilih tak bisa lagi ia hentikan. Dan sejak malam itu, satu persatu orang di desa mulai menghilang. Setahun sebelum warung Tini ramai seperti sekarang, hidupnya sangat berbeda. Warung kecilnya sering sepi, hanya sesekali singgahi pembeli yang lewat. Uang hasil jualan hanya cukup untuk makan seadanya. Suaminya sudah lama meninggal, meninggalkan Tini dengan satu anak laki-laki, Raka, yang masih duduk di SMP. Tini sering menangis sendirian di dapur, bingung bagaimana membayar uang sekolah anaknya. Hingga suatu hari, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Mbah Surip datang berkunjung. Aku dengar warungmu sepi, Nduk, kata Mbah Surip sambil mengisap rokok kretek. Kalau kau mau, aku bisa bantu. Ada cara agar warungmu tidak pernah sepi pembeli. Tini terdiam. Bagaimana caranya, Mbah? Mbah Surip tersenyum samar. Tapi ada syaratnya. Kau harus berani memberi sesaji setiap malam Jumat. Awalnya hanya darah ayam. Tapi nanti kau akan diminta lebih. Tini menelan ludah. Kata-kata itu membuatnya merinding. Tapi ketika ia menatap wajah anaknya yang sedang belajar di kamar, ia merasa tidak punya pilihan lain. Aku mau, Mbah, katanya. Malam itu, Mbah Surip mengajaknya ke sebuah tempat angker di pinggir hutan. Mereka membawa ayam hitam, bungu 7 rupa, dan kendi berisi air kelapa. Di bawah pohon beringin besar, Mbah Surip mulai membaca mantra dengan suara lirih. Udara tiba-tiba terasa dingin, dan suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan. Dari kegelapan,
muncullah bayangan hitam. Wujudnya besar, bertanduk, dengan mata merah yang berkilat. Tini hampir pingsan, tapi Mbah Surip menahan tangannya. "Ingat, jangan lari. Kalau kau lari, dia akan mengejarmu sampai mati," bisik Mbah Surip. Bayangan itu mendekat. Suaranya berat seperti geraman hewan. "Apa kau ingin warungmu ramai, perempuan?" Tini menunduk, suaranya bergetar. Iya, saya ingin warung saya ramai. Saya ingin bisa membiayai anak saya." Makhluk itu tertawa. "Beri aku darah setiap malam Jumat, dan kau akan dapatkan apa yang kau mau." Tini mengangguk tanpa pikir panjang. Malam itu darah ayam disiramkan ke tanah, dan perjanjian pun dimulai. Sejak hari itu, keajaiban terjadi. Warung Tini yang biasanya sepi mulai dipenuhi pembeli. Soto buatannya jadi terkenal karena rasanya lebih gurih dari sebelumnya. Uang yang masuk selalu cukup, bahkan lebih. Namun, ketika malam Jumat, Tini harus pergi ke pohon beringin itu membawa sesaji. Awalnya, ia hanya merasa takut. Tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Sampai suatu malam, makhluk itu berbicara lagi. "Kali ini aku ingin lebih. Darah ayam tidak cukup. Bawa sesuatu yang lebih segar, atau aku akan menagih dari anakmu." Tini pulang dengan tubuh gemetar. Pandangannya jatuh pada Raka yang sedang tidur pulas. Air matanya jatuh. Malam itu, Tini tahu ia harus membuat pilihan mengerikan. Malam Jumat berikutnya tiba. Hujan rintik-rintik membasahi desa, membuat jalanan lenggang. Tini duduk di dapur, memandang pisau dapur yang tergeletak di meja. Tangannya gemetar. Ia ingat ancaman makhluk itu. Bawa sesuatu yang lebih segar, atau aku akan menagih dari anakmu. Tini menutup wajahnya. Air mata jatuh tanpa henti. "Maafkan aku," bisiknya. Malam itu, Tini berjalan ke pasar gelap di luar desa, tempat ia tahu ada pedagang hewan. Dengan uang hasil warung, ia membeli seekor kambing muda. Tapi di tengah jalan pikirannya terus berkecamuk. Apa cukup hanya kambing? Sampai akhirnya di dekat jalan setapak menuju hutan, ia melihat seorang pengemis tua tidur di bawah pohon, hanya beralas kardus. Hatinya berdebar. Malam terasa sunyi. Sesuatu di telinganya berbisik, "Itu yang lebih segar." Tini menutup telinganya, tapi bisikan itu semakin keras. Akhirnya ia mendekat dengan langkah gemetar. "Maafkan aku," katanya pelan sebelum mengayunkan pisau. Jeritan kecil terdengar, lalu sunyi. Dengan tangan berlumuran darah, Tini menyeret tubuh itu ke bawah pohon beringin. Makhluk itu sudah menunggu, matanya menyala di kegelapan. "Bagus," katanya puas. "Kau belajar cepat." Darah itu disiramkan ke tanah dan angin malam mendadak berputar kencang. Pohon-pohon berderit dan suara tawa makhluk itu menggema, membuat bulu kuduk Tini berdiri. Sejak malam itu, warung Tini semakin ramai. Tidak ada satu kursi pun yang kosong setiap hari. Orang-orang bilang rasa sotonya semakin enak, kuahnya semakin gurih. Bahkan orang yang tidak suka soto pun jadi ketagihan. Namun, tak lama kemudian, desanya digemparkan oleh kabar hilangnya seorang pengemis tua. Tidak ada yang tahu kemana perginya, hanya ditemukan jejak darah di dekat jalan setapak menuju hutan. Raka mulai curiga dengan perubahan ibunya. "Bu,
kenapa ibu sering keluar malam-malam? Dan kenapa wajah ibu selalu pucat kalau pulang? Tini hanya tersenyum samar. Itu demi kamu, nak, supaya kamu bisa sekolah tinggi. Namun malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Makhluk itu mulai meminta tumbal lebih sering. Bulan depan, bukan hanya satu, aku ingin dua. Kalau kau tak memberi, aku akan mengambil milikmu. Tini mulai merasa hidupnya tak lagi milik sendiri. Setiap malam ia mendengar suara bisikan dari dapur, suara sendok yang bergerak sendiri, dan aroma amis darah yang tak hilang meski sudah ia bersihkan berkali-kali. Tetangga-tetangga mulai bergunjing. Warung Tini tuh aneh, kok tidak pernah sepi, dan kenapa ayamnya selalu segar, padahal harga daging sedang mahal. Desas-desus mulai menyebar. Suatu malam ketika Tini sedang membersihkan panci besar, ia mendengar suara pintu berderit. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Ibu, suaranya pelan. Aku lihat sesuatu di belakang warung. Ada bayangan besar, matanya merah. Tini terdiam. Makhluk itu rupanya mulai menampakkan diri. Sejak malam itu, suasana di rumah Tini menjadi semakin mencekam. Raka sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Padahal ibunya tertidur di kamar. Suatu malam, ia memberanikan diri mengintip dari balik pintu kamar. Di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ibunya duduk bersila di lantai, menyalakan dupa. Sementara bayangan besar hitam dengan mata merah melayang di belakangnya. Makhluk itu berbicara dengan suara menggerak. Waktunya hampir tiba. Aku lapar. Bawa 2 tumbal malam ini. Raka menahan teriakannya. Ia mundur perlahan. Tapi lantai kayu berderit. Tini menoleh, wajahnya pucat, matanya kosong, seperti bukan dirinya sendiri. Raka, kenapa kau bangun? Aku lapar, Bu. Raka berbohong cepat. Tini tersenyum samar lalu berdiri. Tidurlah lagi. Ibu akan buatkan kamu sarapan besok. Raka berlari kembali ke kamar menutup pintu rapat-rapat. Malam itu dia tidak tidur. Di luar kamar, ia mendengar ibunya keluar rumah. Pintu ditutup perlahan, lalu suara langkah yang menjauh menuju hutan. Keesokan paginya, berita menggemparkan desa. 2 orang pemuda yang biasa nongkrong di warung kopi dilaporkan hilang. Polisi datang mencari ke hutan, tapi tidak menemukan apapun selain jejak darah yang tercecer di tanah. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sejak warung Tini ramai, banyak orang hilang. Jangan-jangan Raka mendengar bisik-bisik itu. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus marah. Malamnya, ia memutuskan mengikuti ibunya diam-diam. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, Tini keluar rumah membawa bungkusan kain hitam. Raka mengikuti dari kejauhan. Mereka berjalan ke hutan menuju pohon beringin besar. Di bawah beringin itu, Tini meletakkan bungkusan di tanah lalu mulai membaca mantra. Angin berputar kencang. Suara lolongan aneh terdengar dari kejauhan. Bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya, seolah tumbuh semakin kuat. Bagus, kata makhluk itu dengan suara bergema. Darah mereka manis. Kau akan dapat lebih banyak pembeli minggu ini. Raka terkejut mendengar itu. Ia hampir berteriak, tapi tangannya menutup mulut sendiri. Tiba-tiba, kepala makhluk itu menoleh ke arah tempat Raka bersembunyi. Matanya merah menyala menembus kegelapan. Ada yang mengintip, ujarnya. Tini menoleh, wajahnya panik. Tidak, jangan ambil dia. Makhluk itu tertawa. Suara guntur bergema di hutan.
Kalau kau tidak ingin dia kuambil, minggu depan kau harus membawa darah yang lebih segar. Bukan pengemis, bukan pemuda, tapi seseorang yang kau cintai." Tini menangis, memohon, tapi makhluk itu hanya tertawa dan menghilang. Raka lari pulang, air mata membasahi pipinya. Malam itu ia sadar, ibunya sudah terlalu dalam terjerat perjanjian. Dan minggu depan, nyawanya sendiri mungkin jadi harga yang harus dibayar. Sejak malam di hutan itu, Raka tidak bisa makan dengan tenang. Wajah ibunya yang pucat dan suara makhluk itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu, jika tidak melakukan apa-apa, minggu depan mungkin ia yang akan menjadi tumbal. Pagi itu, Raka nekat mendatangi rumah Mbah Surip. Satu-satunya orang ia tahu dekat dengan ibunya. Rumah itu berada di pinggir desa, dikelilingi pohon bambu yang berderit tertiup angin. Mbah Surip keluar dengan wajah muram. "Kau anaknya Tini ya? Kenapa datang pagi-pagi begini?" Raka memohon. Suaranya bergetar. "Mbah, tolong hentikan ibu saya. Dia bersekutu dengan sesuatu di hutan. Saya lihat sendiri." Mbah Surip menatap Raka lama, lalu menarik napas panjang. "Nah, ibumu sendiri yang meminta bantuan itu. Aku hanya perantara. Dia ingin warungnya ramai, ingin kamu bisa sekolah. Tapi pesugihan itu haus. Semakin diberi makan, semakin besar nafsunya. Jadi hentikan," seru Raka hampir menangis. Mbah Surip menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Kalau ibumu berhenti sekarang, dia yang akan jadi gantinya. Nyawanya akan diambil. Dan kalau makhluk itu sudah melihat kamu, berarti kamu sudah jadi incarannya." Raka merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia kembali ke rumah dengan hati berat. Malamnya, ia mendengar ibunya menangis di kamar. Tini duduk memeluk lutut, wajahnya sembab. "Kenapa kamu ikut malam itu, Raka? Ibu sudah bilang jangan keluar malam." "Ibu, hentikan semua ini," kata Raga tegas. "Lebih baik kita miskin daripada terus memberi tumbal. Itu dosa, Bu." Tini menatap anaknya dengan mata merah. "Ibu ingin kamu hidup, Nak. Kalau ibu berhenti, makhluk itu akan mengambil ibu atau kamu." Malam Jumat mendekat. Tekanan di rumah itu semakin terasa. Dupa terbakar sendiri, pintu berjerit padahal tidak ada angin, dan setiap malam terdengar suara hewan menggeram di luar jendela. Hari itu, Tini terlihat sangat pucat. Ia bahkan hampir tidak bicara saat melayani pembeli. Warung tetap ramai, tapi Tini hanya seperti mayat hidup. Menjelang tengah malam, ia menyiapkan bungkusan kain hitam lagi. Raka menahan pergelangan tangan ibunya. "Bu, kalau ibu pergi malam ini aku akan ikut. Aku tidak mau ibu sendirian." Tini hampir menampar anaknya, tapi tangannya terhenti di udara. Air mata mengalir deras. "Nak, kalau kamu ikut, kamu tidak akan kembali." Namun Raka tetap bersikeras. "Aku tidak peduli. Kalau ibu mati karena pesugihan itu, aku juga tidak mau hidup." Tini akhirnya menyerah. Mereka berdua berangkat bersama ke hutan. Bulan purnama menggantung di langit, membuat bayangan pepohonan terlihat menyeramkan. Di balik beringin, angin langsung berputar kencang, membuat tubuh mereka menggigil. Makhluk itu muncul. Kali ini wujudnya lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuhnya sebesar kerbau, tanduknya melengkung dan mulutnya dipenuhi taring yang meneteskan darah. "Bawa tumbal," geramnya. Tini berlutut menangis. "Tolong, jangan ambil anak saya." Makhluk itu mengeluarkan suara tawa mengerikan.
Oh, kalau begitu, kau yang harus datang sendiri minggu depan dengan darahmu sendiri. Udara menjadi sangat dingin. Tanah di bawah beringin bergetar seakan sedang menelan sesuatu. Malam Jumat berikutnya datang dengan langit gelap pekat. Petir menyambar-nyambar, hujan turun deras seakan langit ikut berduka. Tini duduk di dapur menatap pisau yang mengkilap di tangannya. Raka duduk di sudut dapur menggigil ketakutan. Bu, tolong jangan pergi malam ini. Kita bisa lari dari desa ini. Tini menggeleng pelan. Tidak bisa, nak. Makhluk itu akan menemukan kita dimanapun kita sembunyi. Satu-satunya cara adalah menuntaskan perjanjian ini. Air mata menetes di pipinya. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu memeluk Raka erat. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa membiarkan kamu jadi tumbal. Lebih baik ibu yang pergi. Raka berteriak memegang tangan ibunya. Tidak, aku tidak mau kehilangan ibu. Namun Tini sudah berdiri membawa bungkusan terakhir. Kain putih dan kendi berisi darahnya sendiri yang ia ambil tadi sore dengan mengiris pergelangan tangan sedikit. Malam itu, ia berjalan ke hutan sendirian. Raka berlari mengejar meski hujan membuat jalanan licin. Di bawah pohon beringin, makhluk itu sudah menunggu. Tubuhnya kini semakin besar, hampir memenuhi seluruh tempat itu. Bau amis dan busuk memenuhi udara. Aku datang, kata Tini dengan suara serak. Aku membawa darahku sendiri. Ambil aku, tapi jangan sentuh anakku lagi. Makhluk itu tertawa keras. Suara seperti petir membelah langit. Bagus, kau memenuhi janjimu. Tapi aku lapar bukan hanya darah, aku ingin dagingmu, jiwamu. Tanah di sekitar beringin merekah. Dari celah tanah keluar tangan-tangan hitam, menarik kaki Tini. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri. Tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Raka tiba di tempat itu dan berlari ke arah ibunya. Ibu. Tini menoleh, wajahnya penuh air mata. Lari Raka, jangan lihat. Namun Raka tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh ibunya perlahan ditelan tanah. Jeritanya bercampur suara tawa makhluk itu. Sebelum tubuhnya hilang sepenuhnya, Tini sempat berteriak, ampuni dia, jangan ganggu anakku. Tanah kembali tertutup. Hujan berhenti mendadak. Hanya suara daun yang basah meneteskan sisa hujan. Raka berjongkok di tanah, menangis tak terkendali. Tapi ketika ia menoleh ke arah beringin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan makhluk itu masih ada, tapi kini wujudnya mengecil, berubah menyerupai sosok ibunya. Makhluk itu tersenyum lebar menatap Raka. Kau selamat malam ini, tapi ingat, warung itu milik kami sekarang. Jika kau menolak meneruskannya, aku akan kembali. Raka mundur perlahan, wajahnya pucat. Bayangan itu menghilang dalam kabut, meninggalkan bau darah yang menyengat. Malam itu, Raka pulang dengan tubuh menggigil. Warung masih berdiri, panci masih panas, dan aroma soto masih memenuhi udara. Seolah-olah ibunya baru saja selesai memasak. Beberapa minggu berlalu sejak malam Tini ditelan tanah di bawah pohon beringin. Raka kini tinggal sendirian di rumah itu.
Tetangga-tetangga datang membawa makanan, mencoba menghiburnya. Tapi setiap malam, ia mendengar suara-suara dari dapur. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Tapi suatu malam, saat rasa lapar memaksanya turun ke dapur, ia menemukan panci soto sudah terisi penuh. Uapnya mengepul, baunya sama seperti masakan ibunya. Di meja ada mangkuk dan sendok, seolah-olah seseorang baru saja menyiapkan hidangan untuknya. Raka ketakutan, ia mundur. Tapi tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin malam berembus, dan dari balik bayangan, ia melihat sosok yang membuatnya hampir pingsan. Ibunya. Namun wajah Tini pucat seperti mayat. Matanya hitam legam, dan mulutnya tersenyum lebar. "Makanlah nak, soto ini akan membuatmu kuat. Kau harus menjaga warung ini, pembeli akan segera datang." Raka menjerit, tapi tubuhnya terasa berat, seolah dikendalikan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia menyendok soto itu ke mulutnya. Rasanya lezat, terlalu lezat. Tapi ada rasa yang aneh, seperti darah. Keesokan harinya, warung Tini kembali ramai. Orang-orang heran, karena meski Tini telah meninggal, warung itu tetap buka. Dan yang berdiri di balik panci adalah Raka. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ia terus melayani pelanggan tanpa bicara. Beberapa hari kemudian, desanya kembali digemparkan. Ada seorang pendatang yang menghilang setelah makan di warung itu. Polisi mencari-cari tapi tidak menemukan petunjuk selain ceceran darah di belakang warung. Malam itu Raka berdiri di dapur, menatap kendi kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, sesuatu bergerak. Rambut panjang yang masih basah, seolah baru saja dicuci. Dari belakangnya terdengar suara ibunya, lembut namun menakutkan. "Bagus nak, kau sudah belajar. Warung ini tak boleh tutup. Kalau tidak, mereka akan mengemangimu." Raka menangis tanpa suara. Ia tahu kini ia terjebak di dalam perjanjian yang sama. Tidak ada jalan keluar. Malam Jumat berikutnya, ia berjalan ke pohon beringin membawa bungkusan kain hitam. Pohon itu bergoyang, bayangan makhluk itu muncul lagi. "Kau anak yang patuh," kata makhluk itu sambil tertawa. "Mulai sekarang, kaulah pewaris perjanjian ini. Jangan lupa memberi makan kami, warungmu akan selalu ramai." Raka hanya berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Dan sejak malam itu, setiap orang yang menghilang di desa, bisik-bisik selalu sama. Mereka terakhir terlihat makan di warung Tini.